dan ini merupakan hak calon anak juga, adalah, mohon maaf, berlindung kepada Allah setiap kali mendatangi istri. Berlindung kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setiap kali ketika ingin mendatangi istri. Dan ini disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya yang sahih, kata Rasulullah, "Lau anna ahadakum idza arada an ya'tiya ahlahu qala bismillahi Allahumma jannibna asy-syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana fa innahu in yuqaddar bainahuma waladun fi dzalika lam yadurruhu syaitan abada." Kata Rasul SAW, apabila salah seorang di antara kalian berkeinginan untuk mendatangi istrinya, lalu ucapkanlah bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana. Ucapkanlah bismillah, sebut nama Allah, lalu berdoa, ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhilah syaitan dari apa yang akan engkau rizkikan kepada kami. Apa yang akan dirizkikan oleh Allah dari urusan itu? Ya anak. Kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jauhkanlah syaitan dari kami. Kami sedang apa ini? Sedang mendatangi istri kami. Jauhi syaitan ya Allah. Dan jauhkan pula syaitan dari apa yang akan kau rizkikan kepada kami ya Allah, yaitu calon anak. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa innahu in yuqaddar bainahuma waladun fi dzalika, andai kata dari hubungan itu Allah takdirkan akan muncullah benih yang akan menjadi anak, lam yadurruhu syaitan abada, syaitan tidak akan memberikan mudarat kepada calon anak itu. Syaitan tidak akan bisa memberikan bahaya, mudarat kepada calon anak itu. Maksud daripada potongan hadis yang terakhir ini, ada yang mengkhilaf para ulama. Para ulama ada yang menafsirkan tidak akan dibahayakan oleh syaitan. Syaitan tidak akan memudaratkan calon anak itu. Maksudnya yang pertama, ada ulama yang menafsirkan anak itu akan menjadi soleh. Anak itu akan menjadi soleh jika benih anak itu menjadi janin dari hubungan yang tadi membaca doa ini. Kata para ulama, anaknya akan menjadi soleh. Kenapa? Karena syaitan tidak akan mampu berbuat apa-apa kepada anak itu. Syaitan tidak akan mampu untuk menguasai calon anak itu sampai anak itu lahir, sampai anak itu dewasa. Dia akan pengaruhi tapi tidak mempan. Kenapa? Karena sudah ada perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maksud yang kedua, tafsiran yang kedua, ai la yasra'uhu syaitan. Syaitan tidak akan bisa masru' ini kesurupan. Syaitan tidak akan bisa menjadikan anak itu kesurupan. Anak itu lahir, kemudian sampai dia kecil, dewasa, anak ini tidak akan pernah kesurupan. Kan kadang kita bisa melihat ada orang tiba-tiba kesurupan. Nah, kata para ulama, anak yang menjadi benih dari hubungan itu dan membaca doa ini, anak ini kata para ulama tidak akan pernah kesurupan. Tidak akan pernah kesurupan. Ini tafsiran yang kedua. Tafsiran yang ketiga, la yudhilluhu bil kufri. Calon anak tadi dari benih hubungan ini, dia membaca doa, maka kata para ulama, dia tidak akan bisa disesatkan oleh syaitan agar jatuh kepada kekufuran. Ini tafsir yang ketiga. Anak itu akan dilindungi oleh Allah dari perbuatan-perbuatan syirik yang akan menjadikan anak itu kufur. Tafsiran yang keempat, la yusyariku abahu fihi 'inda jima'i ummihi. Tafsir yang keempat, syaitan itu tidak akan memudaratkan, maksudnya adalah syaitan tidak ikut serta dalam melakukan hubungan itu. Jadi jangan dianggap, kata para ulama, bahwa syaitan tidak bisa menikmati apa yang dinikmati oleh manusia. Ketika seorang suami mendatangi istrinya tidak baca bismillah, minimal bismillah. Jika dia tidak membaca bismillah, bisa jadi, kata para ulama, syaitan pun ikut menikmati apa yang dinikmati oleh manusia. Sama seperti makan, manusia makan,
Syaitan pun bisa menikmati apa yang dimakan oleh manusia tatkala manusia itu tidak baca bismillah. Dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW mengatakan seperti itu. Jadi ketika seseorang masuk rumah tidak baca bismillah, syaitan ikut masuk ke rumah kita, akan nginap di rumah kita. Ketika kita masuk dalam rumah makan, lalu kita langsung makan tidak baca bismillah, syaitan pun ikut makan bersama kita. Wal'iyadzubillah, tatkala ada suami dan istri melakukan hubungan intim, hubungan biologis, dia tidak membaca zikir ini, bismillah saja, atau lagi lebih baik lagi dia lanjutkan Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana, maka ini lebih baik lagi. Maka bisa jadi kalau itu tidak dibaca, mendatangi istri dalam kondisi tidak berzikir kepada Allah, kata para ulama bisa jadi syaitan ikut serta dalam hal tersebut. Maka disinilah hak yang dimiliki oleh calon anak, dan ini adalah merupakan kewajiban daripada ayah, yaitu tatkala mendatangi ibunya, mendatangi istri kita, jangan lupa membaca bismillah, minimal bismillah. Kalau lagi lebih afdolnya adalah sempurnakan doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. Baik, mungkin ada pertanyaan, bagaimana dengan hal yang sudah terjadi, bahwa kami sudah sering melakukan hal yang seperti itu dengan membaca doa, tapi anak yang lahir tetap saja tidak soleh gitu. Ya bisa jadi kata para ulama bukan doanya, tapi cara kita membaca doa itu juga harus diperhatikan. Ada orang yang baca doa seperti baca mantra, dia anggap itu seperti mantra biasa, dia tidak menghayati, dia tidak paham maknanya. Makanya selain kita menghafal daripada zikir-zikir yang kita baca, ya minimal kita sedikit paham apa maksud daripada doa itu. Jadi tidak terkesan seperti mantra. Tahu kan dukun itu kan apa yang dibaca sama dia nggak paham apa yang dia baca. Yang penting bacaan itu bisa mendatangkan apa yang dia inginkan melalui bantuan jin misalnya. Yang penting dia baca aja. Nah kita umat Islam tidak seperti itu, tidak boleh seperti itu. Baca doa, andai kata kita tidak paham doa yang berbahasa Arab, dianjurkan untuk bahasa Indonesia. Tapi kalau kita ingin berbahasa Arab, minimal doa yang kita baca itu ya adalah yang kita pahami sedikit dari doa itu. Minimal intinya apa sih doa ini? Oh, perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita dijauhkan dari syaitan. Intinya seperti itu, minimal seperti itu, agar kita bisa menghayati bacaan doa yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala.